Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang alhamdulillah senantiasa hadir dalam kegiatan. Di sini saya sesuai dengan tugas daripada modul 1.4, yaitu menumbuhkan atau menciptakan daripada budaya positif di sekolah. Yang nantinya apa saja mari kita belajar bersama bagaimana implementasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul husna dari beliau. Baiklah, mengawali di kegiatan kali ini bahwa seorang guru dituntut untuk melaksanakan sebuah aksi nyata minimal di lingkungan tempat mengajarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan aksi nyata yang akan kita bahas kali ini. Temanya adalah mengenai budaya positif di sekolah. Bagaimana isi daripada budaya positif di sekolah? Maka kita akan bedah bersama, kita akan diskusi bersama, kita akan sharing. Dalam hal ini saya di sini bukan, sekali lagi, bukan menggurui ataupun mengajarkan kepada Bapak Ibu semua, tapi di sini kita saling berbagi praktik baik, sharing mengenai apa yang saya sedikit mungkin ya, kalau banyak sudah maksimal, sedikit yang saya dapatkan dalam kegiatan PGP Pendidikan Guru Penggerak. Saya akan menampilkan slide di awal materi. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, di awal materi yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya susun sendiri di CGP Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Nah, konsep inti budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, perubahan cara berpikir, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah membuat segitiga restitusi, yang dimana nantinya di akhir ini kita akan melihat bagaimana posisi kita, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai manajer, apakah kita sebagai yang terakhir itu nanti membuat keyakinan kelas ya. Di awal yaitu pembelajaran dengan paradigma baru.
baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bahwa sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana terdapat 5 dimensi yang kita ketahui dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian yang kedua berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan ini sudah kita ketahui bersama pada kurikulum Merdeka. Ini adalah dimensi yang menjadi sangat penting sekali ya sebagai acuan kita sebagai guru atau pendidik. Seperti yang sudah kita dulu diskusikan mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita, bahwa kita sebagai guru mempunyai visi pada intinya adalah memiliki peserta didik yang berakhlak mulia ya Bapak Ibu. Masih kita ketahui ya yang itu apa namanya, lagu profil pelajar Pancasila ya. Kita nyanyikan bersama supaya tidak terlalu kaku ya. Oke, silakan dimulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba Pak Iman boleh maju ke depan? Ayo, boleh. Supaya masih ingat kembali ya. Silakan Pak. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangannya buat Bapak guru kita ya yang sudah tampil ke depan. Betul ya. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon ini di sini ada uraiannya bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Yang dimaksud dengan stimulus respon ini adalah pandangan orang lain terhadap kita. Ya, orang menyangka bahwa kebutuhan kita itu sama. Ya, padahal secara teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya, pada dasarnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kemudian di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian berikutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan pada saat rujukan gagal model berpikir menang atau kalah. Nah, di teori
kontrol menyebutkan bahwa model berpikir menang-menang. Ya. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh disiplin positif sehari-hari yang mungkin kita tidak sadar bahwa itu adalah satu contohnya yang termasuk dalam disiplin positif. Ketika kita datang ke sekolah, maka siswa menyambut kita dengan 5S ya Bapak Ibu ya. Senyum ya, sapa, kemudian salam, sopan dan santun. Nah, ini adalah salah satu penerapan daripada disiplin positif yang nantinya melahirkan keyakinan kelas Bapak Ibu. Di mana seperti yang sudah saya buat di kelas ini ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nanti akan diuraikan juga ya. Mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas ya? Iya. Perbedaannya. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana ada bisa menjelaskan bagaimana perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Bedanya di mana ya? Barangkali ada yang bisa menyampaikan. Ini kesepakatan kelas sebelumnya ya. Sebelum masuk kelas, sepakatnya harus gimana? Kalau bagaimana sudah berjalannya itu. Ya, bisa Pak seperti itu. Ya. Ya. Jadi sebelum pembelajaran Pak ya, jika kita sebelum pembelajaran kita mengadakan kesepakatan dulu dengan siswa ya. Artinya ada dialog Pak ya, ada komunikasi. Jadi tidak hanya sebelah pihak. Ya, bagaimana misalkan kita untuk pembelajaran hari ini adalah mengenai misalkan matematika. Ya, kita buat kesepakatannya. Nah, apa kesepakatannya? Misal ya, tidak boleh mencontek hasil pekerjaan ya teman. Tuh, misalkan. Nah, terus ada lagi misalkan kalau ini tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Kita buat kesepakatan kelas. Dan di kesepakatan kelas ini nanti akan melahirkan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas di mana kalau keyakinan kelas artinya nilai-nilai yang diambil ketika anak mencontek. Ya, ketika anak mencontek, nilai keyakinan mana yang kamu belum pahami dan kamu akan perbaiki. Misalkan saling menghargai. Ketika saya mencontek, maka saya belum paham mengenai saling menghargai. Definisi dan keyakinan kelas dari saling menghargai. Misalkan apa? Ya, berarti tidak menghargai bapak gurunya, gitu ya. Tidak menghargai sesama teman. Nah, kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang meliputi ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya yang 5 dimensi itu
berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai kebajikan berikutnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, nanti setelah ini di slide berikutnya, contoh kebutuhan dasar manusia yang paling pokok, mungkin Bapak Ibu sudah bayangkan ya, contohnya seperti kebutuhan makan, ya, sandang, dan pangan, gitu ya. Itu adalah kebutuhan pokok kita ya. Di slide berikutnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu yang tadi sudah disampaikan. Salah satunya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Nah, itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat penting sekali. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan merasa diterima. Di mana kasih sayang dan merasa diterima ini yaitu rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, selanjutnya penguasaan. Penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan, di mana kesenangan meliputi bermain, humor, dan tertawa. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita bisa Bapak Ibu, dalam hidup kita kan tidak selalu lurus ya, tidak lurus, artinya kita memang membutuhkan sebuah kesenangan ya, artinya kita juga membutuhkan kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 2 motivasi. Yang pertama, motivasi dari ekstrinsik, artinya dorongan dari luar ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, motivasi intrinsik, artinya dorongan dari dalam, ya, dari dalam. Nah, bagaimana motivasi atau dorongan dari luar ini ya? Untuk motivasi ekstrinsik ini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari luar ya. Artinya ketika seseorang atau murid ya merasa ada faktor dari luar, ada dorongan dari luar, maka dia merasa tidak nyaman. Contohnya memberikan hukuman, itu adalah faktor dari luar. Dan ini tentunya berpengaruh juga terhadap psikologi anak ya. Ketika seorang guru memberikan sebuah hukuman, maka fungsi guru kita adalah sebagai penghubung, dan itu akan membekas
sampai dewasa ya. Seperti halnya kita ketika waktu kecil di SD, pengalaman saya ketika saya tidak bisa mengerjakan soal matematika, maka pilihannya mau naik atau turun ya. Sampai sekarang masih itu bersifat fisik Pak ya, bersifat fisik. Nah, ketika pengen naik maka diangkat. Lumayan sakit. Ketika mau turun ditarik sampai ke bawah gitu. Nah, selanjutnya dari motivasi intrinsik juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam, di mana siswa atau murid atau kita sendiri untuk menjadi kita dihargai orang lain, maka kita dengan di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan ini Pak, ketika secara agama bahwa kita itu untuk menjadi guru yang baik harus memberikan suri tauladan atau akhlak yang baik. Maka secara diri pribadi kita ingin merubah akhlak kita menjadi lebih baik, karena ini adalah berdampak terhadap perilaku siswa. Ketika kita memberikan perilaku yang baik, maka siswa juga akan mengikuti ya. Seperti peribahasa atau apa ya istilahnya, ada guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Ustaz katanya kayak berdiri. Ya, guru kencing berdiri. Itu kan perilaku yang kurang baik lah, kurang baiknya Bapak Ibu. Nah, maka murid akan lebih dari itu. Ya. Mereka akan lari. Ya, gitu. Oke, sebelum kita ke ini apa namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini meliputi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita expliking dulu ya Bapak Ibu. Expliking dulu. Ya, masih ingat yang kemarin ya? Marina ya. Oke, ada yang lain expliking-nya. Expliking-nya adalah diawali dan diakhiri dengan kata benda. Ya, diawali gitu Pak ya. Clue-nya itu diawali dan diakhiri dengan kata benda. Nah, contoh gini. Nanti setelah saya selesai, Bapak Ibu menyebutkan nama teman sejawatnya, ya dilempar, gitu. Nanti menyebutkan lagi, dilempar lagi sampai selesai. Ketika mentok, ya berarti itu terakhir. Oke, nah contohnya begini. Saya laptop saya simpan di atas meja. Laptop kan kata benda ya. Saya simpan di atas meja. Nah, nanti contoh saya menyebutkan Pak Iwan nyambung meja. Nah, meja. Kata terakhir sebentar lagi. Harus nyambung gitu. Harus nyambung. Dari yang terakhir. Ya. Nah, gitu. Ya. Ya, jadi yang terakhirnya lainnya. Ya. Enggak harus. Siap Bapak Ibu ya? Semangat ya? Tepuk semangat. Siap, oke. Clue-nya tadi diawali dan diakhiri dengan kata benda. Oke.
pensil saya simpan di dalam tas. Ibu C. Tas saya bawa di bawah kolong meja. Ya. Siapa namanya ditunjuk lagi, Bu? Balik. Meja. Meja untuk menyimpan laptop. Tunjuk, Bu. Namanya. Iwan. Laptop saya di sekolah ada 5. Terima kasih. Laptop Ya. saya beli ya harus benda ya. Ya, harus benda. Laptop saya simpan di atas lemari. Di dalam. Siapa, Di Pak? atas lemari. Tunjuk namanya. Adiman. Mari. Ya Allah, kata benda. Lempar dulu, Pak. Lempar dulu. Supaya nanti Pak Dimas tahu. Pak Ustaz. Bentar. Mari, bentar. Lemari. Lemari ada di sekolah. Lemari berada di ruang kelas 3. 3. Tiga. Tempat. Belum menunjukkan tempat. Keterangan tempat, Pak. Bentar. Bentar. Lemari disimpan di Material. Lemari itu di lemari untuk menyimpan baju. Nah, hari buku. Tunjuk, Pak. Tadi. Bunisa. Buku. Buku. Buku ditulis dan buku untuk menulis menggunakan pensil. Ya. Silakan, Bu. Tunjuk siapa? Tadi Terima pensil. Pensil disimpan di dalam tas. Tas. Balik. Udah di tas. Pensil disimpan di meja. Ya. pensil saya simpan di kotak pensil. Ya. Tempat meja juga bisa. Ya. Apa-apa. Oke. Ganti. Udah cukup. Ganti. Oke, refleksi dari ice breaking tadi. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Silakan. Refleksinya. Dari ice breaking. Ya, ice breaking. Khusus dari ice breaking. Ya. Kira-kira apa sih kita tuh harus Bisa bagaimana? membedakan itu kata benda, kata tempat, kata apa lagi ya? Ya. Kita sebutkan harus berhubungan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Korelasi Iya, ya. korelasi hubungan. Ya. Yang minimal bisa tahu dulu mana yang kata benda, Ya, kata ya. tempat, yang menunjukkan. Nah, itu bisa mengklasifikasikan ya. Ya, itu. Mengklasifikasikan mana yang termasuk kata benda, mana yang termasuk kata tempat. Walaupun memang sekolah juga benda ya. Tapi itu menunjukkan keterangan tempat. Ustaz ya. Ya Allah. Ya, berapa pegang? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi refleksinya kita harus berkonsentrasi ya. Pertama, yang kedua tadi kita bisa belajar mengklasifikasikan. Takutnya kita apakah itu termasuk kata sifat, keterangan tempat, atau bagaimana? Padahal itu awalnya adalah diawali dan diakhiri dengan kata benda. Oke, itu sebagai refleksi saja dan supaya tidak terlalu ini ya takut. Oke, baiklah. Di slide berikutnya ini ketika kita menjadi seorang pendidik, ada beberapa tahapan dalam menghadapi siswa yang bermasalah, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hukuman, maka hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba, atau istilahnya mendadak ya, Bapak Ibu.
keadaan siswa yang melanggar, ada yang berantem, kita langsung memberikan hukuman. Kamu push up, misalkan, ya, atau berdiri di lapang secara tiba-tiba. Walaupun kadang ini kan tidak tertera di aturan sekolah, ya. Nah, itu artinya secara tiba-tiba seperti itu. Kemudian berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya tidak ada komunikasi, Bapak Ibu. Itu komunikasinya hanya sepihak. Ketika kita memberikan hukuman pada siswa, hanya dari kita sendiri berdasarkan ketika melihat keadaan yang terjadi, bagaimana jenis masalahnya, siswa yang bertengkar, siswa yang malas belajar atau bolos, ada yang bullying, ya, gitu. Nah, selanjutnya bersifat satu arah. Tadi bisa juga sepihak, ya, artinya hanya dari guru saja tanpa melibatkan siswa untuk mencari solusinya. Kemudian yang terakhir, hukuman ini bisa berupa hukuman fisik atau psikis, ya, kejiwaannya. Bersifat fisik artinya kita, apalagi sekarang Bapak Ibu, ya, ada hak asasi manusia, ya. Kita itu tidak boleh untuk siswa dengan secara fisiknya. Ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, apalagi jadi sebenarnya di satu sisi kita ingin siswa ini berakhlak mulia dengan memberikan hukuman, tapi di sisi lain kita juga mempunyai keterbatasan dengan aturan yang ada. Maksudnya dalam mungkin bisa jadi pelanggaran HAM, ya, Bapak Ibu. Psikis, kejiwaannya, dengan tidak dengan fisik kita memberikan hukuman secara psikis atau misalkan dengan berupa verbal, ya, secara lisan, gitu, dengan kata-kata yang menyakitkan, dan ini lebih membekas, ya, seperti peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu, ya, Ibu, ya, mulutmu harimaumu. Apalagi kalau memori siswa itu kan, apalagi khusus siswa SD, ya, itu lebih kuat memorinya dibandingkan kita, karena masih daya rekamnya masih bagus. Mereka tidak banyak pikiran seperti kita, ya, Bapak Ibu. Kalau siswa kan fokus untuk belajar. Nah, kalau kita kan belum di rumah, gitu, ya, belum masalah-masalah yang lain, gitu. Nah, selanjutnya di segitiga restitusi berikutnya adalah konsekuensi, di mana konsekuensi ini adalah perencanaan disepakati sesuai peraturan. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap selalu memonitor murid. Ketika siswa melakukan kesalahan, ya, contoh misalkan di dalam kesepakatan kelas kita membuat sebuah aturan di mana ketika kamu melanggar konsekuensinya apa. Nah, itu juga disepakati bersama, karena di sini antara guru dan siswa ada dialog, ya. Kalau yang hukuman hanya kita saja sebagai pendidik. Nah, kalau konsekuensi ada dialog. Contoh ketika saya di kelas, dia misalkan berkata kasar, Bapak Ibu, ya, kata-kata yang nama-nama hewan disebut, maka konsekuensinya sesuai kesepakatan bersama, kamu harus mengucapkan istighfar 10 kali, misalkan seperti itu. Nah, itu kan siswa jadi beristighfar, ya, Ustaz, ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah, gitu.
dan menambah pahala juga kan. Ya itu kan tergantung Bapak Ibu ketika di kelas mau memberikan konsekuensi terhadap hukumannya kembali lagi sesuai dengan kesepakatan siswa. Karena dia yang membuat, maka dia sendiri yang menerima akibatnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah itu betul, berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Yang terakhir adalah restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini antara guru dan siswa, ya, antara kita sebagai pendidik dan siswa, kita bertanya balik kepada siswa, kira-kira solusinya apa untuk ketika kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, berikutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada kerjasama antara pendidik, guru, dan siswa untuk mencarikan sebuah solusi atau penyelesaian masalah terhadap perilaku siswa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita itu sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah siswa. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman, ya. Jadi tidak apa namanya, tidak ada kekakuan, tidak ada batasan, tapi dalam masih batas yang wajar. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir posisi kita sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu di antara 5 posisi ini mana yang pas buat kita? Teman. Oke, nanti kita akan kupas ya bagaimana masing-masing di tiap posisi ini. Silakan ya sebagai teman ya, sebagai teman. Nah, ini contoh kasusnya dan penerapannya. Nah, yang pertama ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan tidak pakai topi, tidak pakai dasi, pakai sendal ya. Kita sudah kebiasaan yang siswa yang pakai sendal. Nah, ketika kita menjadi seorang penghukum, maka siswa disuruh hormat pakai bendera selama 1 jam. Kamu tidak pakai sepatu, tidak ditanya dulu kenapa tidak pakai sepatu, apa alasannya, langsung aja. Kan tadi ya secara tiba-tiba penghukum itu mendadak, udah hormat bendera sampai pulang. Zaman dulu seperti itu ya. Nah, sekarang berbeda lagi. Nah, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang kedua tadi, berapa kali ibu bapak atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi dia ada perasaan, karena ucapan dari bapak ibu tadi, saya merasa sangat bersalah karena saya sudah melanggar aturan sekolah dengan kasusnya tidak memakai atribut yang lengkap. Nah, yang ketiga, nah sebagai teman, ini kasusnya masih sama Bapak Ibu, kasusnya masih sama. Ayo dong, nah, bahasanya santai ya Bapak Ibu, tidak formal gitu. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini bahasanya dengan bahasa yang bahasa teman, bahasa santai, tidak ada kekakuan. Beda dengan penghukum tadi ya, Bapak Ibu ya. Intonasi Anda ini berbeda gitu ya. Kalau
merasa bersalah juga sama, gitu ya. Ada intonasi yang tinggi. Tapi kalau sebagai teman bahasanya lebih santai, lebih rileks, gitu ya. Yang berikutnya yaitu posisi kita dulu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau pemantau, jadi guru sendiri yang memberikan solusi dan selalu dibeli itu data atributnya gitu. Jadi selalu dipantau, Pak. Ya, kita memberikan solusi, kita terus memantau. Kadang-kadang kan iya Pak, tapi enggak gitu ya. Dari beli atributnya sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kita sebagai manajer. Nah, dengan kasus yang sama. Pertanyaannya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ini diklarifikasi dulu. Tidak seperti dari pemukul, diklarifikasi dulu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya. Jadi ditanya ketika kamu melanggar, kira-kira supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu harus bagaimana? Siswa kadang-kadang ya Pak, saya akan minggu depan akan memakai sepatu. Atau ya Pak, nanti saya akan bilang sama ibu mau beli atributnya. Nah, gitu. Jadi siswa sendiri yang memberikan solusi. Ya, beda dengan tadi sebagai pemantau ya. Kalau pemantau kita memberikan solusi dan kita terus memantau terus, mensurvei terus kelakuan siswa. Nah, dari posisi tadi, tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan sebagai teman ya. Nah, kira-kira ada perubahan yang lain atau boleh Bapak, silakan. Tadi mengenai tentang hukuman terhadap tiba-tiba. Itu biasanya seorang guru itu ketika anak tersebut melawan atau ketika anak itu sedang kita mengajar menerangkan berlatih itu atau refleks, ya, refleks lalu dia tertidur atau itu barangkali dan yang harus kita ini adalah yaitu secara teman tadi ya. Tapi kalau kebanyakan anak itu paling takut dibawa ke kantor, dibawa ke kantor paling takut bahkan sampai menangis. Ya. Mungkin dihadapkan dengan situasi yang dia tidak inginkan ya. Saya juga belajar dari pengalaman ketika siswa ada yang bermasalah, maka kita secara permata di sebuah ruangan kita mengadakan dialog dan seperti Pak manajer. Jadi kita tabayun saja pesannya, tabayun lah. Ya, jadi dibawa dulu, istighfar dulu, istighfar ya, dilus-lus dadanya. Ayo kita karena kalau misalkan maaf ini saya juga sama. Mungkin ya kalau di kantor itu psikologinya terganggu ya, kejiwaannya dia merasa tidak nyaman dengan keadaan yang di hadapannya ada bapak ibu guru ya, kemudian dilihat oleh teman-temannya. Nah itu ada tekanan batin kayaknya, jadi dia merasa tidak nyaman Sehingga menangis ya, sehingga sampai menangis. Padahal kita ingin memberikan efek jerak ya Bapak Ibu, ingin memberikan efek jerak supaya ya tadi sesuai visi kita ya, membentuk siswa yang berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah mungkin mindset kita atau paradigma berpikir kita tentang tadi bisa Bapak Ibu juga
kembali kepada Bapak Ibu guru semuanya dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Aduh. Nah ini ada pertanyaan nih Pak. Posisi saya di sini sebagai apa? Di sini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini termasuk posisi kontrol kita yang mana? Apakah pemantau, penghukum, manajer, membuat merasa bersalah? Memantau. Satu lagi manajer. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Iya betul. Sebagai Saya kecewa sekali. Hah? Memantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Membuat masalah. Membuat merasa bersalah. Ya, betul Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ketika kita bilang seperti itu, berarti siswa, oh saya telah mengecewakan Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ada perasaan bersalah dari dalam diri dia, ya, intrinsik, motivasi intrinsik. Nah ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau atau manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Mana itu benar. Cuma kalau benar Oke, kira-kira ini, salah apa? ya, kira-kira. Nah, gini Bu, satu posisi. Ya. Kalau tadi kan membuat merasa bersalah ya, berarti 4 lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya Pak. Penghukum. Bu manajer. Nah, yang mana nih posisi kita? Berada di posisi mana? Mana benar baik. Betul. Sudah. Tadi Bu. Nah, kalau teman bahasanya lebih, Iya, itu lebih santai. lebih rileks. Kayak apa penghukum? Kamu tidak pernah benar hukum melakukannya. Kira-kira yang mana? Yang contohnya kemana? Contohnya kemana? Iya, ini kan datar ya. Nanti kalau tanda petik 2 itu kan ngomongnya salah. Ya, jadi karena kata 10. Iya. Jawabannya apa Pak? Iya. Nah itu juga benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti Mana lagi kan nih? Oh, Bang. Satu udah nih Bang. Apa rencanamu? Manajer ya. Manajer ini. Ya, tadi di skip dulu. Nah, oke. iya Pak. Ayo. Sebagai teman. Tapi itu benar hukum Pak.
ini satu kelas tersebut kan bisa beda kelas bisa beda. Ya, tergantung kondisi ya. Ya, kalau dapat tertib dulu untuk melakukan semua. Universal ya. Iya. Kelas 1 sampai Lebih fokus kalau Dapat tertib. Iya. Kemudian satu lagi, kalau peraturan sekolah kan dibuatnya sepihak ya. Ya, Kita aja ya, pihak sekolah ya, ya. tanpa melibatkan siswa. siswa. Kalau sekolah keras, Sepakat ya? iya, kalau Keras ya? keras buat kita sama Sepakati. Ya. Ya, kesepakatan kelas kemudian dengan terakhir ya dengan kelas. Ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Kalau keyakinan kita melibatkan siswa, berdialog, berkomunikasi, ya, membuat solusi juga. Ketika peraturan sekolah, mungkin secara otoriter ya, kita membuat sendiri peraturan sekolah tanpa melibatkan siswa atau murid. Ini harus ditakumi. Yang harus kita Itu lagi di mana Pak? Bajunya sama. Kapan fotonya? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak atau tidak nyata. Jadi berada dalam imajinasi ya, kira-kira keyakinan apa gitu. Nah, kemudian berupa penyataan universal, artinya bersifat umum. Ya, umum. Tadi seperti tadi kan kalau kesepakatan lebih spesifik. Nah, kalau keyakinan lebih universal tadi Pak ya. tapi keras. Jadi satukan saja. Kita yang buat. Tuh. Dan terakhir nanti ada nih. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas cukup 3 saja gitu misalkan. Kira-kira tapi 3 ini bisa meliputi semua aturan gitu. Ketika siswa tadi saya contohkan mencontek, maka keyakinan kelas yang mana yang kamu belum pahami? Saling menghormati misalnya. Nah, berarti dia harus benar-benar memahami tentang itu. Ya, saling menghargai. Ya, betul. Usaha teman. Hasil karya teman. Terus kerjasama. Itu contoh aja 3. Saling menghargai, saling menghormati, kerjasama. Itu bisa dibuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tadi beda dengan peraturan sekolah ya, Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kondisi kelas. Karena yang tahu persis dengan keadaan kelas kita adalah kita sendiri sebagai wali kelasnya. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bisa juga ibu sebagai atasan atau kepala sekolah di SD 1 lanjut membuat sebuah keyakinan sekolah ya, dengan melibatkan siswa juga, yang bersifat artinya itu secara keseluruhan atau umum. Dan nanti masing-masing Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas masing-masing. Contoh keyakinan kelas: saling menghormati, saling menghargai, datang ke kelas tepat waktu, semangat dan aktif, disiplin, sopan dan santun, jaga fasilitas, peduli dan saling menyayangi, dan terakhir berkata jujur. Silakan Bapak Ibu membuat, jangan terlalu banyak, ini ada 9 ya, cukup 3 ya atau 4 supaya gampang dihafal siswa gitu. Siswa kan selalu teringat mana kira-kira poin yang ya, di kelas saya ini di kelas bawah contoh kan beda karakter kelas bawah dengan kelas atas gitu. Kalau di kelas bawah kan tidak bisa diam ya, kira-kira maksudnya keyakinan kelas yang mana? Bapak Ibu bisa menjabarkan sendiri cocoknya kemana. Kalau di kelas tinggi kan sudah fisik gitu ya, mainnya fisik terus, berantem, bullying. Kalau yang lain kira-kira yang mana cocoknya? Ya disesuaikan saja dengan kondisi kelas, karena karakter masing-masing kelas dan tingkatan fasenya ya berbeda-beda.
saling mengejek Pak. Ya. Tidak menghargai. Bullying berarti ya. Seperti kemarin kan Mas Ima dan berkelahi itu tidak saling menghargai, katanya anaknya sendiri. Itu kan Ya. Nah, ini berarti dominan Pak di Iya. Pak. Dua keyakinan kelas yang memang harus siswa hafal. Iya. Gitu, bersifat abstrak tadi kan. Nah, kalau di kelas 5 gimana? Sama lagi. Dua ya Pak. Iya, saya ngomong. Kalau kelas 1 Mas saling menyayangi tidak sayang. Kalau kelas 1 gimana Bu? Kan kelas Bu ini kelas 2 ya? Benar, Bu ini gimana? Semangat kelas 1. Sopan dan santun. Disiplin. Intinya emang berdasar-dasar. Sama kelas atas juga. Harus diterapkan. Ya, oke. Masih menjauh. Banyak Pak ya, Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi di mana ada terdiri dari validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Dimulai dulu dari menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas, siswa berbuat salah itu wajar. Dengan kata-kata seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kita dialog dengan siswa gitu ya secara empat mata. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Iya Bu. Ya, dengan kata-kata itu menstabilkan identitas dulu. Ya. Tadi kata-katanya sudah disampaikan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kata-katanya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Misalnya gabut karena sudah kan malam ya, Bapak Ibu ya, di rumah gitu. Ngobrol sama teman. Nah, ditanya dulu kenapa ada. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Bisa lebih lagi, lebih ekstrim lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Harga diri tidak mau dirinya diejek. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Ya tentunya Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas ya setelah ini ya sebagai contoh. Ya, progres. Kita lihat ya, nanti ada PI lagi ya, Bapak Ibu PI. Boleh, PI kelas 3. Bukan boleh minum, boleh ditingkat. Kita harus berbagi praktik baik gitu, dan berkolaborasi sesuai dengan gitu. Tinggal Bapak usulkan saja ini kira-kira kelasnya ini. Sesuai Kapasitas masing-masing. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Tadi kan sudah ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi pertanyaan yang keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, terakhir penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Sebelum ditutup, mungkin dari Ibu ada refleksi atau ada hal yang ingin disampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun tidak dari awal tadi menyimak ya apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi berkaitan dengan salah satu sekarang tugas sebagai CGP yang sampai
bisa untuk ikut CGP ya. Pengalamannya Pak Irwan kemarin PPP juga itu banyak ilmu yang diserap gitu ya. Nah nanti si ilmu itu bisa dibagikan praktik baiknya kepada teman sejawat. Nah, jadi kita juga jangan segan-segan untuk bertanya bila mana ada hal-hal yang kurang dipahami atau kita belum mengerti kepada Pak Iwan atau kepada Pak Yusuf ya. Nanti tadi materi tentang disiplin positif ya. Dari salah satu topik juga di PNM ada kan sudah ada dan sudah ada yang mempelajari, sudah keluar sertifikatnya. Nah mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk kita ya. Ditambah lagi sekarang dicas oleh Pak Yusuf nih ya. Pak Yusuf jangan bosan-bosan untuk transfer apa ilmu yang didapat dari selama mengikuti diklat di CGP itu sok ditransferkan ke rekan-rekan yang lainnya supaya tercanda gitu lah ya, tergerak hatinya kan CGP nanti pada akhirnya guru penggarap itu harus bisa bergerak ya, bergerak dan menggerakkan gitu. Nah Pak Yusuf sudah ada tiga-tiganya, tergerak untuk mengikuti seleksi CGP sudah ya, sudah alhamdulillah. Sekarang sedang bergerak sedang bergerak mengikuti diklat-diklatnya atau memenuhi tugas-tugasnya. Nah sekarang ini salah satunya sedang menggerakkan ya ibu-ibu bapak-bapak ya, supaya nanti juga bisa seperti Pak Yusuf ini ya. Semangat ya, terima kasih Pak Yusuf. Juga mudah-mudahan bisa diikuti oleh ibu dan bapak yang lainnya. Terus karya jangan pantang menyerah, tanggal 11 enjoy aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah motivasinya ini sangat luar biasa ya. Khususnya kepada saya dan untuk umumnya kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sesuai dengan motor penggerak tadi yang disampaikan, kita ada perasaan untuk bergerak dan menggerakkan. Dari saya dicukupkan, mohon maaf apabila dari pemaparan tadi kurang maksimal, sangat jauh sekali dari yang diharapkan. Mohon maaf karena manusia itu tidak lepas daripada